Ini sudah tanggal segini, sebentar lagi aku jalan-jalan. Sebentar, apa ya? Kamera sudah, apalagi ya? Tongsis, oh sudah tongsis, sudah dibawa apa lagi ya? Makanan, nanti aku harus belanja dulu. Apa lagi ya? Sebentar. Kok kayaknya banyak yang kurang. Baju sudah, sepatu, tas, dompet. Wah, sepertinya sudah lengkap. Ada adik-adik Joel Kids. Hai, apa kabar kalian? Baik? Sehat? Wah, Kak Yanti senang sekali lihat kalian sedang bersuka cita hari ini. Senang sekali loh. Hari ini kita sudah deket-deket hari apa? Hari libur. Senang sekali. Kak Yanti juga happy banget. Mau menikmati liburan. Sudah buat checklist belum? Nih Kak Yanti sudah buat checklist nih. Apa aja yang harus dibawa ke nanti kalau kita liburan. Sudah bawa makanan? Sudah ya, nanti Kak Yanti masih mau belanja makanan. Kita senang sekali adik-adik. Hari ini kita menikmati liburan yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, tapi sebelum nanti kita berangkat liburan, hari ini kita belajar firman dulu ya. Mau? Masih semangat ya? Masih semangat, Kak Yanti percaya anak-anak Joel Kids, anak-anak yang luar biasa. Amin. Yuk sama-sama kita belajar firman Tuhan dulu. Kita singkirkan dulu ini checklist ini, persiapannya. Kita belajar firman dulu dan nanti kita akan menikmati liburan yang oke. Tunggu dulu ya, Kak Yanti beresin ini dulu. Bentar. Nah, sudah diberesi ya, semua daftar-daftar kita lupakan dulu. Iya, ngomong-ngomong, adik-adik mau liburan kemana? Tadi sudah lihat kan, Micin tadi pergi kemana? Diajak ke pantai, diajak kemana lagi? Diajak ke gunung. Tapi apa yang terjadi sama Micin? Tetap ngambek, tetap ngomel, bilang kalau ke pantai panas, kalau ke gunung capek. Gimana ya, Micin itu aneh ya adik-adik ya. Sudah diajak seneng-seneng, tapi hatinya nggak seneng. Hari ini kita akan belajar sama-sama, judul hari ini adalah holiday. Kita akan tahu, berarti Kak Yanti mau ajak liburan. Nanti ya, kita liburan sama-sama ya. Tapi hari ini kita belajar dulu dari firman holiday seperti apa yang dimaksudkan sekarang ya. Nah, kita akan belajar yang pertama. Kenapa sih orang itu butuh liburan? Kenapa? Ayo, yang pertama. Capek. Sudah sekolah sepanjang hari gitu ya. Ada waktunya libur, kita pengen liburan, refresh ke tempat-tempat yang jarang kita kunjungi. Kalau kita sekolah nih setiap hari, apa mungkin kita liburan juga ke sekolah? Mungkin enggak? Mungkin juga. Ada juga ya mungkin yang seperti itu. Nah, tapi kita biasanya liburan cari tempat-tempat yang jarang kita kunjungi adik-adik. Misalnya ke mall, atau ke mana ya? Ke tempat bermain yang gede gitu ya. Atau ke pantai, atau ke taman bunga. Ke tempat-tempat yang membuat hati kita happy. Terus yang kedua, kenapa kok kita butuh liburan? Jenuh dengan rutinitas yang ada. Betul ya, kalian mungkin sekolah, sorenya les, atau seperti apa, jenuh dengan semuanya itu. Kita butuh refreshing. Yang ketiga adalah, kenapa kita butuh liburan? Menyegarkan pikiran kita, kepenatan kita, biar hatinya yang sudah mulai capek gitu ya, jadi refresh kembali. Itu gunanya liburan. Tapi apakah liburan harus ke tempat-tempat yang seperti itu? Enggak juga, ada beberapa di antara kita yang mungkin belum mendapat kesempatan untuk keluar kota mungkin hari ini. Ada yang mungkin mama papanya masih kerja, nggak apa-apa, tetap di rumah, itu juga jadi liburan yang menyenangkan, ya kan? Bisa duduk santai-santai mengerjakan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Misalnya kalau rutinitas kita apa? Bangun pagi, mandi, makan, terus berangkat ke sekolah. Nanti pulang sampai siang, apalagi makan, belajar, tidur siang, gitu terus setiap hari. Tapi dengan liburan, adik-adik bisa mengerjakan apa contohnya? Bantu mama ngepel, wah itu juga menyenangkan. Bantu apalagi ya, cuci mobil, atau bantu apalagi? Berkebun mungkin, bantu mama masak. Tetap kalian nikmati dengan baik. Nggak usah ngomel tuh kayak Micin tadi. Sudah diajak ke pantai aja masih ngomel. Amin. Kak Yanti percaya anak-anak Joel Kids, nggak ada yang seperti itu ya. Tetap bersyukur dengan Tuhan. Apapun yang sedang kita nikmati hari-hari ini. Nah, sekarang kita sudah lihat yang tadi, ya kan? Micin itu kenapa sudah diajak pergi-pergi, tetap jengkel, tetap kesel, tetap tidak bersyukur.
Kenapa? Karena hatinya tidak tenang. Mau ini salah, mau ini salah. Sekarang kita akan belajar sama-sama. Bagaimana supaya hati kita ini bisa tenang. Bisa menikmati semua yang baik yang Tuhan sediakan. Siap untuk belajar? Kita akan buka sama-sama ayat kita yang pertama di Mazmur 62 ayat 1 sampai yang ke-3. Kita bisa baca di sini. Baca dengan keras bunyinya apa? Hanya dekat Allah saja aku merasa sedih. Oh bukan. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Karena dia gunung batu, dia keselamatan kita. Di perikop atasnya ada judul yang berkata apa? Hidup tenang dekat Allah. Jadi bagaimana supaya hati kita bisa tenang adik-adik? Caranya apa? Cuma dekat dengan Allah. Masa iya sih Kak, cuma tenang dekat Allah hati kita tenang. Lah tadi contohnya micin diajak pergi-pergi gitu hatinya gundah gulana, galau seperti itu, ya kan? Hanya satu kuncinya, saat hati kita tenang. Ada firman yang berkata, semua yang dari dalam hati memancar keluar. Kalau hati kita tenang, kita akan happy. Cuman diajak makan bakso aja happy loh adik-adik. Nggak perlu makan di restoran bintang 5. Nggak perlu. Kita makan bakso di pinggir jalan happy. Kenapa? Hatinya tenang. Tapi kalau hatinya nggak tenang, hatinya nggak mengucap syukur, mau diajak di restoran yang keren, mau diajak makan makanan mahal, tetap rasanya kok begini ya? Kenapa? Sumbernya di hati. Satu sumbernya adalah hati yang tenang. Itu membuat holiday kita menyenangkan. Amin. Kita sekarang akan belajar dari Alkitab. Masa iya sih Kak, hati yang tenang itu bisa mengatasi semua hal-hal yang tidak enak yang sedang kita alami. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama, siapa yo? Ada gambarnya nih. Siapa ini? Daud. Semua pasti tahu, pasti kenal. Ini tokoh yang sudah sering kali diceritakan. Yang pertama kita akan belajar. Daud tetap tenang. Walaupun dia sepertinya disingkirkan atau ditolak. Ceritanya apa sih? Lihat yuk di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Ceritanya hari itu raja sebelumnya Daud siapa? Raja Saul. Dia ditolak dan akhirnya Tuhan memilih raja yang lain. Allah menyuruh Nabi Samuel datang ke rumah Isai. Wah, Isai senang sekali. Hai Pak Isai, aku datang ke sini, aku mau cari anakmu. Ada satu orang yang harus aku urapi menjadi raja. Wah, Bapak Isai senang sekali. Dia datangkan satu anaknya yang badannya gagah, tegap, Abinadab. Dia datang lagi, bukan. Anaknya yang kedua, ketiga, bukan. 4, bukan. Sampai 7. Semua bukan. Bukan ini yang dimaksud Tuhan. Kemudian Bapak Samuel tanya lagi, Pak, ini sudah anak-anakmu semua? Masih ada 1. Loh, lah di mana anakmu yang 1? Dia di padang, sedang menggembalakan 2 atau 3 ekor domba. Adik-adik, ini Daud. Anak yang 7 dibanggakan sama Bapak Isai. Tapi Daud, dia sepertinya disingkirkan di padang. Bapak Samuel ngomong apa? Panggil anakmu yang 1. Kemudian Daud dipanggil, disuruh mandi. Karena dari padang kan bau kambing gitu ya. Disuruh mandi, kasih parfum. Datang ke Samuel. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Samuel, tepat, ini anak, ini orang yang aku pilih. Dan akhirnya hari itu Daud diurapi menjadi raja. Kisah cerita sebelumnya, saat Daud harus ada di padang. Apa yang dilakukan Daud di padang? Coba yuk kita berpikir sejenak, apa yang terjadi kalau kita jadi Daud? Anak-anaknya yang lain, kakak-kakaknya yang lain, yang 7 disuruh kerja jadi tentara. Daud nggak boleh jadi tentara, udah jaga kambing domba aja. Mending kalau ribuan ya adik-adik ya, cuma 2 atau 3. Tapi apa yang dilakukan Daud? Di padang, Daud duduk, dia ambil kecapi. Dia menciptakan mazmur-mazmur yang luar biasa.
Dia dekat dengan Tuhan. Di Mazmur itu dikatakan ada Mazmur yang sangat terkenal apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada Mazmur yang keren. Tercipta dari siapa? Dari Daud, anak yang tertolak oleh keluarganya. Anak yang tidak dipandang oleh keluarganya. Sepertinya disingkirkan. Kalau Daud ini dipandang, ya udah Daud ikut kerja sekalian di istana raja. Tapi sama Isai nggak boleh, kamu di padang. Tapi saat di padang, Daud tidak merasa tertolak. Daud tidak merasa sedih. Tidak ada kan ayat yang menulis Daud marah-marah di padang. Tidak. Dia nikmati, dia jaga 2-3 ekor dombanya. Dia main kecapi, dia ciptakan mazmur-mazmur yang luar biasa. Dari perjalanan apa? Kedekatannya dengan Tuhan. Daud dekat dengan Tuhan sejak dia masih muda. Itu yang pertama. Dekat dengan Tuhan membuat hatinya tenang. Walaupun aku ditolak, dia tidak marah. Sampai akhirnya kita tahu semua, Daud bisa mengalahkan Goliat. Dan akhirnya mulai dari situ Daud ada di istana raja. Dia sudah tidak lagi menggembalakan kambing domba. Dia ada di istana raja dan akhirnya Daud menjadi raja. Bahkan bukan cuma sekedar raja, tapi dia menjadi raja kesayangan Tuhan sendiri. Hebat ya, keren ya. Mau jadi seperti Daud? Siapa yang hari ini merasa tertolak? Aku sepertinya tidak diharapkan sama teman-temanku. Mereka tidak mau main sama aku, Kak. Ingat, deket sama Tuhan, biar hatinya tenang. Ayat di Mazmur 62 tadi, siapa yang tulis? Itu juga Daud. Hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Bukan hanya aku punya uang banyak, aku merasa tenang. Bukan begitu ayatnya. Tapi hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Itu hal yang pertama yang kita belajar. Hal yang kedua, kita belajar lagi dari Daud. Daud tetap tenang saat dia dalam ujian yang begitu berat. Apakah yang terjadi dengan Daud hari itu? Di 1 Samuel 30 ayat 3 sampai yang ke-6. Hari itu kejadian kota Siklak terbakar. Anaknya, istrinya, semua pegawai Daud ditawan. Akhirnya semua menangis sampai dikatakan Daud sudah tidak lagi mampu menangis. Tapi apa yang dilakukan Daud? Bebannya berat loh adik-adik. Keluarganya, anak buahnya semuanya ditawan oleh musuh. Tapi yang Daud lakukan apa? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena apa? Hidup Daud dari kecil sudah diawali dengan dekat terus dengan Tuhan. Daud dekat nempel dengan Tuhan, hatinya tenang. Walaupun kondisi ujian yang berat, Daud tetap tenang. Daud tetap bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Coba hari itu kalau Daudnya tidak tenang, dia emosi, dia akan ambil senjata, dia serbu itu musuh. Yang terjadi apa? Bisa jadi Daudnya kalah adik-adik. Karena hari itu semua lagi ditawan, ya kan? Untung hari itu Daud nggak emosi loh. Daud tetap tenang. Daud tetap tenang. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dan suatu yang luar biasa terjadi. Apa? Tuhan menolong Daud dan keluarganya. Adik-adik, keren sekali loh saat kita dekat dengan Tuhan. Apapun yang akan kita nikmati nanti ke depan, bisa sesuatu yang happy, bisa sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan, ada banyak ujian yang terjadi buat kita, gak ada masalah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita nempel terus dengan Tuhan. Amin. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa dekat, nempel dengan Tuhan. Supaya hati kita jadi tenang. Kalau hati kita tenang, kita mau liburan ke luar kota, ke luar negeri, di rumah saja, tetap kita jadi happy. Kita lanjutkan ya, kita akan belajar lagi. Nah adik-adik, kita tadi sudah belajar kisah dari siapa? Daud. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam kondisi yang tidak enak, Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekarang bagaimana caranya kita bisa dekat terus dengan Tuhan supaya hati kita tenang. Enggak seperti tadi siapa? Micin ya,
marah-marah mulu, ngomel-ngomel mulu, nggak pernah bersyukur. Bagaimana caranya supaya kita bisa terus dekat dengan Tuhan? Kayak Yanti percaya kalian sudah tahu caranya. Ngobrol dengan Tuhan. Caranya apa kalau ngobrol? Doa. Doa itu adalah cara saat kita bicara dengan Tuhan. Sama seperti saat kita ngobrol sama mama, sama papa. Misalnya, "Pak, aku kepengen makan burger." Sama dong, Tuhan, aku kepengen jalan-jalan ke mall. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku lagi sedih, nilaiku jelek. Ngobrol dengan Tuhan. Caranya apa lagi? Baca firman. Karena di situ ada perkataan-perkataan Tuhan yang melegakan hidup kita. Saat kita khawatir, saat kita takut, ada firman yang berkata, "Jangan kamu khawatir, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya." Yuk hari-hari ini, apakah kalian masih tetap lakukan hal yang sama? Berlibur yang Kak Yanti maksud di sini adalah, yuk liburan di hadirat Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Walaupun kita menikmati semua yang baik, tapi kalau hati kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan merasakan kedamaian di sini. Tapi walaupun kita mungkin hari ini tidak bisa liburan, adik-adik beberapa mungkin di rumah, bantu mamah bersih-bersih rumah. Tapi saat hati kita dekat dengan Tuhan, kalian akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bersyukur dengan semua yang Tuhan berikan. Walaupun aku di rumah, tapi aku bersyukur Tuhan aku sehat. Aku di rumah tapi nggak sakit. Nanti lain kali aku pasti bisa jalan-jalan. Lain kali pasti aku bisa ke mall. Karena apa? Hatinya tenang. Hatinya dekat dengan Tuhan. Seperti handphone, ketika baterainya habis, apa yang harus dilakukan? Dicas kan? Sama-sama yuk, hidup kita dicas terus dengan Tuhan. Supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Saat kita dekat dengan Tuhan, ada Tuhan dalam hidup kita limpah dengan sukacita. Apapun yang sedang terjadi. Amin. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Kita mau berdoa sama-sama, Tuhan, buat aku terus dekat dengan Engkau. Buat aku terus ada bersama dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Buat aku terus tinggal dalam hadirat-Mu. Jangan sampai aku keluar dari hadirat-Mu, Tuhan. Adik-adik boleh tutup Alkitabnya, tutup catatannya. Ambil waktu, ayo kita berdoa bersama-sama. Ada sebuah lagu yang akan kita nyanyikan. Bahwa kepuasan kita ada di hadirat Tuhan. Bukan di pantai, bukan di gunung, itu semua bonus buat kita. Tapi kepuasan kita ada di hadirat Tuhan. Saat kita tenang, saat kita dekat dengan Tuhan. Sama-sama ya kita nyanyikan lagu ini. Yang belum bisa ayo belajar. Kayak Yanti percaya Tuhan akan jumpai kalian di rumah kalian masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Yes Lord. Kau yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Adik-adik, lagu ini berkata kepuasan kita ada di hadirat Tuhan. Lebih dari semua gemilau dunia. Lebih dari semua kesenangan-kesenangan yang dunia hari ini tawarkan buat kita. Satu pertanyaannya, mau ndak kalian ada di hadirat Tuhan? Mau ndak kalian tetap tinggal
dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah sekali-kali keluar dari hadirat Tuhan. Tetap ada, dekat dengan Tuhan. Itu satu kunci buat kita tenang dengan Tuhan. Ya sekali lagi nyanyikan lagu ini sama-sama. Dengan hati. Berada di hadirat-Mu. Engkau yang berharga. Engkau yang berharga lebih dari apapun Tuhan. Terima setiap pujian kami Tuhan. Yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Katakan lagi kepuasanku. Berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Katakan dari hati kalian, Engkau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Pagi hari ini Kak Yanti mau berdoa buat adik-adik yang mungkin sama kayak Micin tadi. Hatinya galau, gundah, marah-marah terus. Yuk adik-adik yang mengalami sama seperti itu, yang sudah mulai hari ini mulai jauh dari Tuhan, kalian boleh angkat tangan. Ada kakak mungkin yang dekat dengan Micin tadi, ayo kita doakan sama-sama. Kita mau terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami kalau kami mulai jauh dari Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami mulai meninggalkan Engkau. Ampuni kami kalau kami mulai malas berdoa, kami malas baca firman. Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kalau selama ini hati kami tidak tenang, kami tahu karena kami tidak lagi dekat dengan Engkau. Hari ini kami berdoa Tuhan, ampuni semua dosa kami, ampuni semua kesalahan kami, dan tarik hati kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Tarik hati kami untuk kami selalu tinggal dalam hadirat-Mu. Jangan biarkan kami keluar dari hadirat-Mu Tuhan. Ya adik-adik berdoa, minta Tuhan tarik kalian untuk selalu tinggal dalam hadirat-Nya. Kau berkati semua anak-anak Tuhan yang ikut ibadah hari ini Tuhan. Tarik hati mereka dekat dengan Engkau. Tarik hati mereka Tuhan untuk bisa mendapat ketenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang berbicara hari ini. Tuhan, biar itu menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami terus lakukan Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Engkau. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin.